kelas Selamat 1 pagi Pak Win. tahun ajaran 2020-2021. Pertama-tama terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk kami didik di SD Santo Yosef mulai tahun ajaran 2020-2021. Sungguh sesuatu hal yang tidak kita duga bersama ya Bapak Ibu ya, karena saat ini kita ya mengalami kesulitan bersama untuk tatap muka secara langsung karena memang situasi yang tidak memungkinkan. Padahal kalau saat-saat seperti ini biasanya kami sudah siap-siap untuk menerima kedatangan anak-anak kita kelas 1 yang baru, yang lucu-lucu gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi ternyata karena situasi seperti ini, maka tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung. Baik Bapak Ibu, saya kira tidak mengurangi komunikasi kita secara langsung, baik dengan sekolah maupun dengan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur atas rahmat dan penyertaan Tuhan dengan kita awali berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati untuk berdoa sebelum memulai kegiatan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala rahmat, penyertaan, dan kasih-Mu, sehingga pada pagi hari ini kembali Kau satukan kami dalam kegiatan doa bersama pada pagi hari ini. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami dalam pertemuan kami bersama dengan orang tua siswa kelas 1. Semoga perjumpaan, semoga lewat kegiatan ini mengawali pembelajaran kami di tahun ajaran 2020-2021. Semoga semuanya bisa kami mulai, bisa kami awali dan kami laksanakan dengan baik dan lancar. Ya Tuhan, kami juga senantiasa mohon rahmat, kesehatan, keselamatan bagi kami semua, bagi anak-anak kami. Semoga kami semua Kau jauhkan dari segala mara bahaya, khususnya terhindar dari wabah COVID-19. Semoga dengan perjumpaan ini mengawali pembelajaran kami di tahun ajaran baru, meskipun melalui daring atau melalui virtual dan juga pembelajaran jarak jauh. Semoga semua apa yang kami persiapkan untuk anak-anak kami sungguh dapat kami kembangkan untuk mengembangkan potensi anak-anak yang Kau percayakan kepada kami. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Maria, bintang samudra, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung di grup
kelas 1 tahun ajaran 2020-2021. Baik, mohon semuanya di-unmute, gantian untuk yang bicara ya Bapak Ibu ya, nanti ya. Mengawali pertemuan hari ini nanti ada beberapa hal yang kami sampaikan, kemudian nanti dilanjutkan oleh Bu Beatrice, wali kelas 1, atau mungkin nanti dengan Pak Gun dulu, dan mungkin ada tambahan mungkin Bu Pipit ya. Setelah itu sesi kami menyampaikan materi, berikutnya nanti kami beri kesempatan untuk Bapak Ibu semuanya tanya jawab dengan Ibu Guru wali kelas 1 tentang teknis pembelajaran 1 semester ke depan. Begitu ya Bapak Ibu. Kami awali dulu dengan materi saya. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, dengan kita pertemuan secara virtual ini banyak juga kendala yang mungkin akan kita hadapi bersama Bapak Ibu. Tetapi dengan beberapa kendala yang ada mungkin nanti bisa kita atasi bersama ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kami menyampaikan pertama adalah tentang visi sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Jadi visi sekolah kita adalah mendidik peserta didik berkarakter TC 5+ yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, apa itu nanti berkarakter CC5+ Tarakanita itu akan disampaikan banyak hal pada saat nanti permulaan masa orientasi peserta didik baru yang akan disampaikan oleh Bu Beatrice. Kemudian yang kedua yaitu outcome kita. Outcome harapan kita putra-putri yang Bapak Ibu percayakan kepada kami SD Santo Yosef, harapannya adalah memiliki kualitas dan kuantitas, yaitu pencapaian kualitas karakter. Bapak Ibu, kami yang pertama adalah ingin mengembangkan karakter dari putra-putri Bapak Ibu. Yang pertama dulu adalah kita bidik adalah karakternya dulu. Kalau nanti karakternya sudah terbentuk, harapannya adalah mengikuti pencapaian untuk kualitas akademik maupun kualitas non-akademik. Jadi kalau karakternya sudah terbentuk dengan baik, maka otomatis keunggulan akademis dan non-akademis itu akan mengikuti. Kemudian environment perspektif, yaitu bagaimana kita mengembangkan gerakan KPKC. Apa itu KPKC juga nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh Bu Beatrice pada saat MOPDB 3 hari mulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Juli. KPKC yaitu keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan. Bagaimana anak-anak kita diharapkan mereka juga ikut terlibat di dalam menjaga bumi kita atau menjaga lingkungan sekitar.
Kemudian pengembangan pelayanan sosial, karitatif, dan pastoral keluarga. Ini perspektif kami yang akan kami kembangkan. Kemudian internal perspektif, yaitu bagaimana mengimplementasikan kurikulum CC 5+. Jadi Bapak Ibu di Santo Yosef ini tidak hanya kurikulum yang dari pemerintah, tetapi kami juga punya kurikulum tersendiri mengembangkan dari kurikulum pemerintah yang namanya adalah kurikulum CC 5+. Selain kurikulum dari pemerintah, maka value pengembangan nilai-nilai karakter melalui nilai-nilai CC 5+ itu nanti akan kami implementasikan di dalam pembelajaran bersama anak-anak meskipun daring, tetapi nanti akan ditugaskan oleh Ibu Beatrice. CC 5 itu apa saja, kemudian contoh kegiatan apa saja yang dilakukan meskipun di rumah saja. Kemudian implementasi PKT di dalam aktivitas refleksi. PKT yaitu pendidikan karakter tarakanita. Harapan kami adalah anak-anak yang bersekolah di SD Santo Yosef atau di Tarakanita itu memiliki keunggulan lebih dibandingkan dengan anak-anak yang bersekolah di tempat yang lain. Intinya anak-anak yang bersekolah di Santo Yosef punya kekhasan sendiri, punya kepribadian sendiri yang kami bentuk melalui implementasi pendidikan karakter Tarakanita. Mohon maaf Bapak Ibu, sebentar ganti yang lain lagi. Bapak Ibu, berikutnya kami menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang adanya gerakan pembiasaan. Gerakan pembiasaan ini hubungannya dengan pengimplementasian pendidikan karakter Tarakanita. Ya, gerakan pembiasaan itu apa saja? Itu ada 7 gerakan pembiasaan. Harapannya nanti adalah bagaimana anak-anak kita itu sungguh mereka setiap hari melakukan setidaknya 7 gerakan yang menjadi roh dari karakter Tarakanita. Beberapa kegiatan itu atau gerakan itu yang pertama yaitu pantang plastik dan styrofoam. Nah, Bapak Ibu, di lingkungan sekitar kita itu banyak sekali sampah plastik maupun styrofoam. Nah, ketika Bapak Ibu nanti sudah bergabung di kita, ayo kita gerakan bersama untuk mengurangi sampah plastik atau styrofoam yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang kedua melalui galon kejujuran. Nah, galon kejujuran ini sebenarnya dilaksanakan di sekolah, di kelas, dengan apa? Yaitu menyisihkan uang sakunya, yaitu uang apa?
ketika mau ngambil minum di ruang kelas itu mereka atau anak-anak harus menyisihkan uang untuk ganti air minum itu sehingga nanti bisa dipakai untuk beli air minum kembali. Kemudian yang ketiga yaitu tentang pengelolaan sampah. Nah, di sekolah itu kami sediakan 2 tempat sampah untuk latihan anak-anak memilah sampah antara sampah organik dan sampah non-organik. Lalu yang keempat yaitu yang keempat yaitu cinta lingkungan. Nanti mungkin ada tugas dari Bu Wali Kelas, Bu Beatrice, bagaimana untuk pembiasaan cinta lingkungan. Nanti kalau diberi tugas untuk nanam-nanam pohon di rumah atau nanam tanaman di rumah, mohon Bapak Ibu juga memfasilitasi. Lalu yang kelima yaitu budaya kasih. Budaya kasih ini maksudnya adalah supaya tidak ada yang namanya pembulian ya Bapak Ibu ya. Jadi harapan kami dengan adanya budaya kasih, maka anak-anak satu dengan yang lain saling menghormati, saling menghargai, sehingga tidak ada yang membuli satu dengan yang lainnya, tetapi adanya kasih satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain. Kemudian yang keenam yaitu bebas narkoba dan rokok. Nah, ini kita mengajarkan kepada anak-anak atau membiasakan anak-anak untuk menjauhi ini, narkoba maupun rokok. Kemudian yang ketujuh yaitu Science Fair Project, yaitu menampilkan hasil karya anak-anak, terutama adalah dari pembelajaran sains atau mungkin mata pelajaran yang lain. Ini merupakan hasil karya anak-anak yang bisa ditampilkan. Jadi menghargai pekerjaan atau proses hasil anak-anak di akhir pembelajaran. Yang berikutnya Bapak Ibu, materi saya yang ketiga yaitu tentang stop gratifikasi. Nah, Bapak Ibu, di sekolah kita di SD Santo Yosef dan juga Yayasan Tarakanita itu sekali lagi kita melakukan gerakan stop gratifikasi. Jadi tidak boleh nanti Bapak Ibu supaya misalnya anaknya diperhatikan lebih oleh wali kelasnya, kemudian Bapak Ibu memberi sesuatu kepada guru-guru kami. Itu tidak diperbolehkan, itu terjadi di sekolah kami. Jadi Bapak Ibu, kami melayani putra-putri Bapak Ibu semua sama rata. Kami tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Jadi sekali lagi tidak perlu memberi sesuatu kepada sekolah atau kepada Bapak Ibu wali kelasnya atau Bapak Ibu guru bidang studi supaya anaknya diperhatikan. Tidak usah ya Bapak Ibu ya. Jadi di kami ada larangan untuk pemberian hadiah dan gratifikasi. Saya kira 3 hal ini mengawali dulu untuk pertemuan pada pagi hari ini, karena yakin banyak materi yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Beatrice sehubungan dengan teknis pelaksanaan PJJ yang harus dilaksanakan mulai tanggal 13 Juli ini.
Saya kira itu Bapak Ibu yang kami sampaikan untuk sesi tanya jawabnya nanti ya Bapak Ibu ya, setelah materi semuanya tersampaikan. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Beatrice. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan Bu Beatrice. Terima kasih Pak Win atas waktunya. Sebelumnya, selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih, anak-anak juga, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan menampilkan untuk teknis pelaksanaan PJJ. Sebelumnya, tidak perlu khawatir Ibu Bapak sekalian, sekolah juga berusaha maksimal untuk mendampingi putra-putri Ibu Bapak sekalian. Apabila ada pertanyaan atau khawatir atau bingung, tidak perlu takut, tidak perlu sungkan untuk bertanya kepada wali kelas. Seperti itu. Sebelumnya, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Beatrice Gion Puspitasari, bisa dipanggil Bu Beatrice. Untuk tahun ini saya mengajar di kelas 1. Untuk kelas 1 menggunakan kurikulum 2013. Sedangkan penilaiannya bisa dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap ini merupakan kompetensi inti 1 dan 2, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Untuk KI 1 dan KI 2 ini bisa dilihat dari observasi, pengamatan, ketepatan pengumpulan tugas-tugasnya. Pengetahuan ini dari tes tulis, penilaian harian, kemudian lisan, ini maksudnya kan tidak ada tatap muka. Lisan ini misalnya nanti ada tugas anak membaca sebuah teks atau sebuah kalimat, kemudian direkam seperti itu. Penugasan, penilaian harian, PTS, dan PAS. Keterampilan ini bisa dilihat dari tes praktek, unjuk kerja, seperti itu. Untuk KKM, atau nilai minimalnya adalah 75 dengan predikat skala 93 sampai 100 predikatnya A, 83 sampai 92 B, 75 sampai 82 C, dan di bawah 75 D. Apabila misalnya nanti anak-anak mendapat nilai kurang dari 75, maka kami akan memberikan remedi atau penugasan-penugasan yang lainnya. Penilaian sekolah dan syarat kenaikan kelas. Penilaian meliputi tes sikap dan prosentase kehadiran siswa. Syarat kenaikan kelas, tidak ada mata pelajaran yang nilainya kurang dari KKM, yaitu 75 tadi. Nilai rapor di semester 1 dan 2, kehadiran siswa dalam PJJ minimal 80%. Bisa dilihat juga dari kedisiplinan mengumpulkan tugas-tugasnya. Tidak perlu khawatir Ibu Bapak, kami akan membantu. Dalam 1 tahun pelajaran ada 8 tema. Semester 1 tema 1 sampai 4, semester 2 tema 5 sampai dengan 8. Sampai saat ini untuk buku memang belum sampai ke anak-anak, tapi jangan khawatir. Dari wali kelas, dari sekolah nanti saya akan menyiapkan modul atau materi, dan saya akan berikan link buku tema, jadi bisa dibuat untuk belajar di rumah. Di akhir semester nanti akan ada penilaian PKT, angket PKT, pendidikan karakter Tarakanita. Mohon orang tua mengisi sesuai keadaan yang sebenarnya. Ini diisi dengan angka. Nanti akan saya jelaskan lagi jika sudah mendekati akhir semester.
Kemudian tata tertib selama masa pandemi. Dalam masa pandemi ini, pembelajaran dilakukan secara daring, online, virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom, seperti yang kita gunakan saat ini, Google Meet, dan Google Form, serta YouTube. Presensi siswa dihitung saat mengikuti kelas online dan atau saat pengumpulan tugas. Saya jelaskan lebih lanjut. Mungkin ada kekhawatiran apabila kedua orang tua bekerja. Kemudian bagaimana Bu, anak saya pagi-pagi misalnya orang tua bekerja, HP-nya dibawa orang tua, seperti itu. Setiap harinya nanti kan ada tugas. Nah, dari tugas itu bisa dikirimkan, dikumpulkan. Dari situ saya bisa melihat, oh anak ini aktif mengerjakan atau tidak mengerjakan. Itu juga bisa dihitung untuk presensinya. Jadi tidak perlu khawatir. Tapi diusahakan untuk pagi itu jam 7 sesuai jadwal yang kami bagikan di grup, dimulai dengan kegiatan doa pagi. Pengarsipan tugas selama PJJ, seperti video, voice note, gambar, saya minta tolong bantuannya untuk diupload di Google Drive yang saya siapkan. Jadi Google Drive tersebut sudah ada nama putra-putri ibu bapak. Nanti jika mengalami kesulitan, saya akan membuatkan tutorialnya cara memasukkan ke Google Drive. Tidak perlu khawatir, tetap kami bantu. Email dan password-nya nanti akan saya berikan menyusul. Karena kelas 1, misalnya di awal itu ada rekaman atau video belajar membaca, menulis rapi. Dengan jumlah lebih 30 anak setiap pagi misalnya dikirimkan melalui WA. Ya, nanti HP-nya Bu Guru bisa jebol seperti itu. Jadi saya dokumentasikan di Google Drive supaya pengarsipannya juga lebih tertata berdasar nama anak. Tidak perlu khawatir, sekali lagi Bapak nanti kami bantu. Selanjutnya, nah ini selama PJJ menggunakan seragam sesuai ketentuan sekolah. Tetapi apabila belum memiliki seragam khusus untuk kelas 1, mengenakan pakaian yang bebas dan sopan. Untuk Senin dan Selasa, seragam nasional. Hari Rabu dan Kamis, seragam Tarakanita. Hari Jumat, seragam Pramuka. Nanti saya tunjukkan lebih lanjut untuk seragamnya. Selama PJJ, pembelajaran jarak jauh, tidak ada ekstrakurikuler, EL, atau karya wisata, dan kegiatan komputer. Selanjutnya, tugas dikerjakan sendiri oleh siswa. Tugas yang diberikan memiliki batas waktu pengumpulan. Maksimal pukul 22 atau jam 10 malam. Untuk itu diharapkan mengumpulkan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan. Mengapa saya beri batas waktu? Karena supaya guru juga tidak kesulitan untuk. Jadi ada tugas langsung dinilai, langsung ada nilainya seperti itu, tidak tumpuk-tumpuk. Tetapi misalnya ada anak yang sakit atau apa, mohon menginfokan ke wali kelas. Bu, anak saya belum bisa mengerjakan tugas hari ini karena sedang sakit. Gitu. Nanti akan kami beri toleransi tersendiri. Mohon sikap selama PJJ, duduk dengan sopan, tidak boleh makan atau sambil tiduran. Saya juga minta tolong bantuannya untuk mengirimkan foto saat ada tugas PKT dan foto menonton live TVRI. Untuk anak kelas 1, live TVRI-nya pukul 8:30 sampai jam 9 melalui WA Japri ke wali kelas 1 foto saja. Selama masa pandemi, siswa harus mengikuti petunjuk protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker jika keluar rumah dan mencuci tangan. Selama PJJ, kamera video dalam posisi on. Supaya saya lebih mengenal anak-anak ya. Jujur, saya ini juga belum hafal ini siapa. Kemarin
Saya minta fotonya, saya berusaha menghafalkan. Fasilitasnya di Zoom ini ada fasilitasnya untuk bertanya dengan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Penggunaan seragam, meskipun tidak masuk sekolah, saya lampirkan juga penggunaan seragam. Seragam nasional itu yang seperti apa? Kelengkapannya bagaimana? Untuk hari Senin dan Selasa, seperti ini, seragam nasional lengkap. Hari Rabu dan Kamis, seragam Tarakanita. Hari Jumat ini Pramuka. Dan yang terakhir ini seragam olahraga. Peran orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Apalagi di saat seperti ini, orang tua terutama menjadi pendidik tentang penanaman sikap kejujuran dan kedisiplinan. Saya minta tolong sekali kerjasama bantuannya dari ibu bapak sekalian, khususnya dalam hal kejujuran dan kedisiplinan. Mohon dukungan orang tua untuk memberikan motivasi, pendampingan, dan mempersiapkan bahan atau media yang diperlukan selama pembelajaran. Dimohon orang tua selalu update info melalui WA Group. Jika kurang jelas, jangan ragu, jangan takut, atau takut mungkin, oh diceng, mama ini selalu tanya begini-begini. Saya bukan orang yang seperti itu, Ibu Bapak. Jadi saya malah tenang kalau misalnya ada yang khawatir atau bingung, bertanya langsung. Mari kita bangun kerjasama yang baik antara orang tua dan sekolah. Jika tidak dapat mengikuti PJJ karena sesuatu hal seperti yang saya sampaikan tadi, bisa melalui menghubungi sekolah atau WA wali kelas Japri dan segera mengerjakan tugas menyusul yang belum dikerjakan. Program sekolah yang kemarin sudah diedarkan bisa berubah. Masukan dari orang tua sangat diharapkan demi kemajuan pembelajaran di sekolah. Berikut saya lampirkan jadwal PJJ dan saya jelaskan sekilas. Berikut jadwal pembelajaran jarak jauh secara daring kelas 1 tahun pelajaran 2020-2021. Seperti yang di awal sudah disampaikan oleh Pak Win, mulai hari Senin tanggal 13, Selasa 14, sebentar, tidak muncul ya Ibu Bapak ya? Pak Win tidak muncul? Tidak muncul Bu Beatrice. Sebentar. Belum muncul. Muncul? Muncul enggak ya? Ya. Oke, ya, terima kasih. Siap. Saya ulangi. Ini jadwal yang sudah saya share kemarin di grup. Saya jelaskan kembali. Untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu adalah masa MOPDB, masa orientasi peserta didik baru. Nanti saya berikan juga jadwalnya. Jadi tetap dimulai pukul 7. Tapi nanti untuk mulai hari Kamis, Jumat sudah mulai pelajaran seperti di jadwal. Seperti contoh hari Kamis, dimulai pukul 7. Nanti kami melakukan virtual terlebih dahulu, doa bersama, kemudian penyampaian materi, ada anak peserta didik istirahat, kemudian kami beri tugas. Seperti itu.
Jadwal PJJ sudah. Kemudian jadwal MOPDB, masa orientasi peserta didik baru. MOPDB akan dimulai hari Senin sampai dengan Rabu 13 sampai 15 Mei mulai pukul 7 pagi melalui virtual dengan aplikasi Zoom. Untuk linknya akan saya bagikan pagi seperti hari ini tadi. Untuk jadwal MOPDB, Beatrice. ya Pak Win. Oke, untuk agenda MOPDB kelas 1 hari Senin, 13 Juli, perkenalan guru dan karyawan. Kemudian ada logo dan arti Tarakanita, salam Tarakanita, dan tata tertib PJJ. Hari Selasa, mengenal Santo Carolus Borromeus, mengenal Bunda Elizabeth, dan nilai-nilai ketarakanitaan serta CC 15. Hari Rabu, mengenal lingkungan sekolah, kegiatan selama school from home, dan cara mencegah COVID-19 protokol kesehatan. Kemudian, ini mungkin bisa diperhatikan juga buku yang harus disiapkan. Kelas 1 menggunakan buku halus. Nanti saya pandu juga untuk menulisnya. Saya kirimkan videonya. Buku tulis halus nomor 1 ini untuk menempel catatan. Nanti saya beri catatan, ditempel di situ supaya lebih rapi. Kemudian buku tulis halus nomor 2 ini untuk berlatih menulis rapi. Dan yang terakhir buku tulis kotak. Kotak kecil-kecil seperti itu untuk berlatih menulis angka. Saya minta bantuan orang tua untuk menyiapkan buku tersebut, buku nomor 1, buku nomor 2, dan buku nomor 3. Apabila nanti misalnya saya beri tugas menulis Nina makan soto di buku 2, itu berarti ditulis di buku nomor 2. Kegiatan siswa bisa dilihat di YouTube SD Santo Yosef Jalan Joyoboyo 19. Jangan lupa di-subscribe ya Ibu Bapak. Dibagikan juga ke saudara, ke teman, ke tetangga ya, untuk men-subscribe YouTube-nya SD Santo Yosef Jalan Joyoboyo 19. Instagram juga boleh diikuti SD_Santo Yosef_Surabaya. Facebook Santo Yosef. Kegiatan peserta didik bisa dilihat dari sini. Ini harapan saya, harapan kita semua, dengan situasi dan kondisi seperti ini, memang ini tidak mudah. Lebih enak kalau bagi saya sendiri pribadi untuk ketemu langsung dengan anak-anak, menyapa, ketemu, belajar bersama mereka secara langsung. Tapi karena kondisi seperti saat ini, kita hanya bisa berjumpa lewat virtual. Agar apa yang kita harapkan dalam proses pembelajaran berjalan dengan baik. Marilah kita bangun kerjasama, saling pengertian, dan saling melengkapi demi keberhasilan putra-putri kita. Pasti saya percaya Ibu Bapak juga bisa, kita semua bisa demi keberhasilan peserta didik kita. Demikian sedikit mungkin Pak pengantar PJJ dari saya. Hanya pesan saya sekali lagi, jika mengalami kendala, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir untuk bertanya kepada wali kelas. Kami akan terbuka dan membantu kesulitan Ibu Bapak sekalian. Begitu Pak Win dari saya kembalikan ke Pak Win. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Beatrice. Bapak Ibu, mungkin
saya menyampaikan tambahan ya Bapak Ibu ya, mengenai buku. Nah, memang Bapak Ibu sudah ada yang menyelesaikan untuk pembayaran buku. Nah, dengan melihat situasi seperti sekarang ini, jujur kemungkinan buku itu tidak bisa kami sediakan untuk seluruhnya. Jadi nanti akan kami hitung ulang berapa rupiah. Ini buku itu di kami ada 3 buku, tetapi kedatangannya kemarin kan tidak bersamaan dengan seragam, jadi kami tidak bisa memberikan bersamaan dengan seragam. Maka nanti akan kami akumulasi kira-kira buku itu berapa rupiah, dan untuk kelebihannya nanti pasti akan kami kembalikan ke Bapak Ibu semuanya. Kemarin kalau tidak salah untuk uang buku itu 335, nanti akan kami hitung ulang dengan buku yang ada, kira-kira berapa rupiah yang terpakai, yang lain berarti nanti akan kami kembalikan ke Bapak Ibu. Untuk buku tulis, apa yang disampaikan oleh Bu Beatrice, Bapak Ibu, buku tulis mohon disediakan sendiri oleh Bapak Ibu ya, nggak mungkin kami menyediakan untuk masa pandemi seperti ini. Biasanya kami dengan hitungan tadi uang buku itu kami perhitungkan antara buku paket dengan buku tulis. Tapi dengan situasi seperti ini, buku paket pun tidak bisa tersampaikan ke orang tua saat ini. Maka tadi apa yang disampaikan oleh Bu Beatrice, wali kelas, Bu Beatrice akan membuat modul atau rangkuman materi, kemudian disampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Itu sehubungan dengan buku pelajaran maupun buku paket. Nah, berikutnya kami beri kesempatan Bapak Ibu untuk tanya jawab. Mungkin ada beberapa hal yang saya yakin pasti ada yang Bapak Ibu mau tanyakan. Bisa ke saya atau dengan Bu Beatrice. Monggo waktu kami persilahkan yang mau bertanya untuk di-unmute ya, untuk diaktifkan. Ada yang bertanya? Pak Wim. Ya, itu bukunya dimulai minggu ini atau minggu depan? Buku halus sama buku kotak. Pelajaran. Buku ya, Bu Beatrice, ya. monggo Bu Beatrice. Saya bantu menjawab, Ibu. Untuk ketiga buku itu disiapkan dulu saja, tapi karena 3 hari untuk Senin, Selasa, Rabu masih MUPDB, jadi masih belum dipakai itu. Tapi mohon disiapkan dulu. Begitu? Berarti cek ya. Mulai minggu depan ya? Iya. MOPDB-nya itu tetap pakai seragam gitu? Iya. Kalau sudah memiliki seragam, memakai seragam. Jika belum, seperti yang saya sampaikan tadi, memakai baju yang bebas dan sopan. Begitu, Ibu? Oh iya, Bu. Ya. Bu Beatrice mau tanya, ya. yang untuk screenshot yang melihat TVRI itu apa dilakukan setiap hari atau cuma 1 kali aja? Setiap hari, Ibu, itu acaranya diusahakan setiap hari. Setiap hari kan ada acara TVRI itu, pendidikan. Berganti-ganti temanya memang. Oh. Iya. Berarti setiap hari harus diambil foto sekali untuk melihat ya anaknya? Sekali saja. Iya, betul. Oke, Bu. Saya mau bertanya. Iya. Bu Beatrice. Iya. Ini saya mau nanya, yang pertama ini kan tadi disampaikan ini ya ada galur kejujuran itu jadi anak-anak di rumah walaupun di rumah tetap harus menyisihkan uang seperti itu atau seperti apa teknisnya seperti itu, saya tanya satu. Terus yang kedua tadi disampaikan yang pertama ada untuk buku tulis halus digunakan untuk salah satunya untuk menempel catatan. Nah itu menempel catatan maksudnya catatan dari ibu atau apa namanya
misalkan kita orang tua ngeprint lalu saya tempel, atau dari anak saya atau seperti apa, tesisnya seperti itu Bu. Terus yang ketiga, pada saat ini ada yang saya catat ini ada poinnya, setiap hari jam 7 virtual, jadi kan seperti kegiatan sekolah biasa. Nah, seperti itu, jadi salah satunya seperti nonton televisi yang di TVRI itu juga menggunakan seragam berarti Ibu ya? Seperti itu. Sudah Ibu? Ya, sudah. 3 itu aja dulu Bu sementara. Ya. Untuk yang pertama, galon kejujuran itu nilai ketarikanitaan. Jadi biasanya anak-anak kalau masuk itu ada galon. Mereka menyisihkan kalau ada minum sendiri seperti itu, kalau habis mereka mengisi sendiri dan membayar sendiri itu di sekolah. Kalau di rumah mau dibuat seperti itu tambah lebih bagus Ibu. Itu sebuah pembiasaan kejujuran seperti itu. Kemudian yang kedua tadi tentang buku dan catatan yang akan dibagikan seperti itu. Jadi nanti saya akan memberikan catatan dalam bentuk PDF, kemudian tidak terlalu banyak. Bisa di-print kalau mungkin yang memiliki print, tapi jika tidak, bisa disalin oleh orang tua karena masih anak kelas 1 ya Ibu. Ya, bisa disalin oleh orang tua, ditulis di buku catatan seperti di buku nomor 1 tadi, seperti itu. Kemudian yang ketiga tentang nonton TVRI. Untuk nonton TVRI tadi kan jam 8:30 sampai jam 9. Iya. Sedangkan untuk virtual dimulai kan jam 7. Nanti kami akan beri istirahat. Nah, anak-anak bisa melihat TVRI itu. Sekalian memakai seragam juga lebih bagus, Ibu. Oke, ya. Oke, Ibu. Oke, siap. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke. Yang lain Bu mungkin? Beatrice. Ya, halo. Siap, Ibu. Iya. Ya, Bu Beatrice mau nanya. Kan ini anak-anak itu nanti ada dari mulai jam 7 ya, melakukan Zoom. Itu apakah dia sampai jam 12 seperti yang jadwal yang sudah Bu Beatrice share, atau hanya sampai di jam istirahat aja? Oke. Ibu bisa saya jawab. Untuk di jadwal itu saya tampilkan lagi jadwalnya ya Ibu. Bentar. Boleh. Nah, di bawah ini sudah ada keterangan. Untuk jam ke-1 kelihatan mungkin ya. Jam ke-1 dan 3 adalah jam tatap muka guru dengan peserta didik secara virtual. Kemudian jam ke-5 dan 7 berarti ini setelah pukul 9.40 ini adalah mengerjakan tugas secara daring. Jadi akan mengerjakan tugas tidak full selama jam 7 sampai jam 12 itu virtual. Jadi diawali virtual, kemudian diberikan tugas seperti itu. Dan nanti tidak setiap tugasnya tidak harus jam 12 langsung dikumpulkan. Misalnya ada orang tua yang bekerja, seperti saya sampaikan di awal tadi, maksimal pengumpulan adalah pukul 22 atau jam 10 malam begitu. Begitu Ibu. Di hari yang sama ya? Di hari yang sama, betul. Supaya saya juga lebih mudah mengeceknya. Oh, langsung dinilai begitu, tidak kalau pencet-pencet lah seperti itu. Gitu. Begitu Ibu. Iya. Berarti kan pembelajaran menggunakan Zoom itu akan dilakukan mulai hari Senin ya? Betul, hari Senin, tanggal 13. Itu tapi masih masa MOPDB selama 3 hari dulu. Iya, selama 3 hari. Oh ya. Iya. Iya, matur nuwun, Bu. Siap, Bu. Mungkin ada yang lain? Bu Beatrice. Pagi, Bu Beatrice. Pagi. Halo. Halo. Pagi. Pagi, selamat pagi. Bu Beatrice. Iya, Bu Beatrice. Iya, saya mau nanya. Ini kan kalau misalnya yang orang tua bekerja, nah itu kan kalau pagi Iya. yang mau fotoin itu loh, yang nonton TV, itu kayak gimana itu? Kalau harusnya bisa ya Bu, kalau misalnya dicari di YouTube gitu, kita buka lagi nanti setelah saya pulang kerja gitu, saya cari gitu, ada harusnya ya? Sebentar, coba saya carikan info dulu. Halo? Itu sinyalnya. Cek, Ibu, halo cek. Iya.
Halo. Halo. Ibu, iya. Untuk acara TVRI tersebut, jika memang ya cek, bisa mendengar suara saya? Iya. Sinyalnya jelek. Iya, enggak apa-apa. Iya, Misalnya, untuk acara TVRI, memang orang tua tidak bisa mendampingi, memfoto dalam hal ini. Ini kan himbauan dari dinas. Jika memang tidak bisa, ya tidak apa-apa Bu, untuk tidak difotokan seperti itu. Tapi di rumah misalnya diberitahu nanti jam segini kamu melihat TVRI, begitu. Bisa seperti itu. Begitu Ibu? Oh, iya. Ya. Baik, iya. Terima kasih Bu Beatrice. Mungkin nanti kalau misalnya dalam perjalanan prosesnya, prakteknya saya bingung, mungkin saya bakalan japri Bu Beatrice ini. Iya, siap. Enggak apa-apa, Ibu. Iya. Makasih, Bu. Oke. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, Bu Beatrice. Iya, mau tanya, untuk buku pelajaran pendukungnya, apakah masih tetap pakai tematik ya? Tetap tematik, Bu. Nanti saya bagikan linknya. Untuk soft filenya. Mungkin bisa dilihat-lihat. Sambil saya juga nanti berikan modulnya seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Sebentar saya menjawab dari chat sekalian ya. Saya mempunyai 3 orang anak dan laptop hanya 1, sedangkan HP terbatas. Nah, bagaimana pemakaian aplikasi ini bersamaan? Ini bisa direkam, jadi percakapan kita dari pagi, pertemuan ini dari pagi sampai nanti selesai saya rekam, kemudian bisa diupload, saya uploadkan ke YouTube. Jadi nanti misalnya tidak bisa mengikuti, bisa melihat dari link yang saya bagikan. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir misalnya hari ini si A tidak bisa mengikuti Zoom karena orang tuanya bekerja. Nanti saya berikan linknya, saya upload materi hari ini atau penjelasan yang saya berikan, misalnya menjelaskan apa, saya bagikan di YouTube, nanti saya beri linknya, jadi misalnya Bapak Ibu pulang dari bekerja, bisa mendampingi anak-anak belajar, seperti itu. Mungkin ada yang lainnya? Iya. Ada yang lainnya mungkin Ibu Bapak monggo. Iya, Bu Patrick yang mau tanya. Iya, oke. Untuk tugas-tugas itu apakah diberikan di Microsoft 365 atau di aplikasi lain ya Bu, biar kita para orang tua itu bisa menyiapkannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Untuk latihan-latihan seperti yang memilih pilihan apa, kami pakai Office 365. Tapi ada beberapa misalnya seperti PDF, perintahnya gambarlah atau buatlah, itu hanya seperti itu lewat PDF. Hanya itu saja, Bu. PDF dan Office 365. Begitu? Ada yang lain? Ada lagi mungkin? Oke, ya. Iya, Bu Beatrice. Okay. Tadi kan Bu Beatrice menerangkan yang terkait dengan tidak bisa mengikuti Zoom di pagi harinya. Kan Bu Beatrice akan kirimkan link melalui YouTube, nggih. Nggih. Nah, itu kan berarti anak pada pagi harinya itu bisa tidak mengikuti virtual di pagi hari ya, Bu ya? Kalau atau gimana? Atau harus memang wajib? Ya, sebenarnya wajib Ibu sesuai jadwal jam 7. Tapi karena mungkin keadaan orang tua yang bekerja, yang tidak bisa mendampingi seperti itu tadi, kami beri tenggang toleransi, tapi kami lihat juga dari tugasnya. Hari itu kan pasti ada tugasnya. Nah, anak ini mengerjakan atau tidak, nanti kan kita bisa cek, saling cek. Misalnya ada latihan dari Office 365 seperti survei atau apa mengisi itu, bisa kelihatan, oh ternyata ini tadi juga tidak ikut di Zoom, ternyata juga tidak mengerjakan tugas. Nah, dari situ kita bisa lihat bagaimana kedisiplinannya, bagaimana dia saat mengikuti PJJ. Jadi tugas-tugasnya juga selalu saya cek setiap hari begitu. Cek. Iya, begitu itu. Ada lagi mungkin tanggapannya?
Bu Beatrice. Iya, Pak Win. Bu Iya. Beatrice, lewat chat ada yang tanya mengenai nonton live TVRI itu kan mulai jam 8:30 sampai jam 9. Sedangkan tatap muka itu jam ketiga itu kan mulai jam 8.15 sampai jam 9.15. Berarti kalau lihat jadwal ini kan waktunya bersamaan ya Bu Beatrice ya. Nah, solusinya Bu Beatrice. Oke, cek. Saya tampilkan lagi jadwalnya. Nah, misalnya hari Senin, tadi jam TVRI kan jam 8.30 sampai jam 9. Sedangkan di sini ada bahasa Inggris. Nah, nanti tematik dan PKT, jadi saya dan guru bahasa Inggris dengan Mem Vivit, ini nanti akan koordinasi Pak Win dan Ibu Bapak sekalian. Jadi jam 8:30 itu sudah istirahat, anak-anak dihimbau untuk melihat acara TVRI. Seperti itu, sampai jam 9. Setelah itu mereka kan masuk ke jam istirahat ini dan ke waktu mengerjakan tugas secara daring. Jadi saya dan guru bidang studi nanti akan koordinasi sebelum jam 8:30, mereka sudah selesai untuk virtual dan sudah disiapkan untuk melihat acara TVRI. Begitu. Mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut. Cek. Oke, ada pertanyaan lagi. Mohon maaf saya bertanya, apakah PJJ saat ini diikuti seluruh kelas besar 30-an orang dengan satu guru atau dibagi di kelas kecil? Melihat pendampingan ortu tidak bisa setiap menit saat daring. Saya membantu menjawab. Untuk saat ini memang 30 anak ini dengan satu guru, satu wali kelas. Begitu, Ibu Bapak sekalian. Mungkin Pak Win bisa membantu menjawab. Halo, Bu Beatrice. Ya, Pak Win. Oh, nyambung ya, soalnya internetnya putus. Iya, nyambung kok. Ini Pak Win minta bantuannya dijawab yang 30 orang dengan satu guru ini. Untuk saat ini memang 30 orang baru saya gurunya ya Pak Win. Begini Bapak Ibu, untuk kuota itu memang satu kelas itu adalah rata-rata 32 Bapak Ibu. Ya. Nah, kami itu berharap bisa kalau 40 kami jadikan 2 kelas, tetapi ternyata belum memenuhi sampai 40. Jadi sementara masih satu guru memegang 33 ya Bu Beatrice ya. 33 ya Bapak Ibu ya. Iya. Bapak Ibu, mungkin ada yang mengalami kesulitan ini kalau punya 3 putra atau 2 putra itu sama-sama di SD, sedangkan HP-nya 1, waktunya bersamaan. Lah ini yang mungkin mengalami kendala ya Bapak Ibu ya. Tetapi kendala itu tadi mungkin sudah terjawab oleh Bu Beatrice karena akan direkam dan dimasukkan di YouTube ya. Bu ya, itu kalau ada kakak beradik yang sama-sama di SD misalnya sama-sama di Santo Yosef, satunya kelas 1, kemudian kelas 4, ada yang mungkin malah 3, yang ketiga di kelas 6 lah. Waktunya bersamaan ini yang perlu pandai-pandai mengatur perangkat yang ada ya Bapak Ibu ya. Sementara itu Bapak Ibu, mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan lagi. Selamat pagi Bu Betri. Halo. Selamat pagi ya Ibu, saya bisa mendengar. Iya, ini saya download yang Office 365 itu kok nggak bisa pakai email saya ya, harus pakai email sekolah. Benar, oh ya? Ini nanti
dengan Office 365 ini saya berikan link saja, Bu. Jadi Oh, orang gitu. tua tinggal mengisi nama anak, ya minta tolong didampingi nama anak, kemudian kelas, nomor absen, seperti itu ada pertanyaan-pertanyaan tinggal mengisi saja. Jadi dari kami, dari sekolah, dari saya. Bukan dari orang tua. Gitu. Orang tua tinggal ngeklik linknya, ya klik linknya, next seperti Zoom ini tadi, tinggal diklik linknya atau tinggal masukkan join. Nah, seperti itu. Tidak perlu menginstal. Oh ya. Oke. Oh ya, terima kasih, Bu. Oke, ya. Ada pertanyaan untuk tentang Office 365. Office 365 ini nanti saya berikan untuk tugas-tugas saja. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu menginstal, tidak perlu mendownload. Nanti saya berikan link. Sudah diikuti saja di situ nanti. Terima kasih. Bu Beatrice, berarti yang Office 365 itu tidak usah di-download di laptop atau di di HP anak ya, Bu ya? Iya, tidak perlu, Bu. Oh iya, oke. Tidak perlu. Itu nanti saya berikan link saja soal latihan misalnya. Sudah diklik, nanti hanya tinggal mengisi nama, kelas, nomor absen, seperti itu. Seperti survei, angket. Iya. Oh ya, oke. Dari kami. Oke. Tapi kalau untuk tugas dan macam segalanya tetap, maksudnya tetap ada manualnya kan, Bu? Maksudnya tetap. Halus, tetap iya, itu tetap siap. ya? Iya, siap, betul, betul. Dan nanti saya minta tolong juga, misalnya saya minta ada bacaan, minta tolong anak-anak berlatih membaca, direkam, divideokan. Oh ya, siap. Karena jujur saya untuk di 3 bulan ini kan untuk berlatih membaca, menulis, dan berhitung, ditekankan di situ. Oke, ya. Oke. Sip. Mungkin ada lagi yang lainnya? Bu Beatrice, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Win. Sepertinya sudah jelas semua ini. Untuk nomor urut anak-anak kan belum ada ya sampai sekarang ya? Belum, nomor urut belum. Nah, nanti Bapak Ibu kami sampaikan dulu. Mungkin nanti untuk nomor urutnya karena kami harus mengurutkan sesuai dengan abjad, itu kami sampaikan mungkin setelah MOPGB ya Bapak Ibu, atau mungkin nanti Selasa mungkin bisa kita sampaikan nomor urut anak-anak, sehingga Bu Beatrice sudah tahu urutan anak-anak dari nomor 1 sampai nomor yang terakhir sesuai abjad. Gitu ya Bu Beatrice ya? Ya Pak Win. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Win. Ini sepertinya sudah jelas semua. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi situasi sekarang ini adalah situasi yang tidak mudah bagi kita bersama, karena secanggih apapun media yang ada, tetap tidak seoptimal kalau adanya tatap muka langsung. Maka pada kesempatan ini sebelumnya kami mohon maaf jika nanti di dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh nanti dalam sehari-harinya ada beberapa kendala, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetapi sejauh kita bisa mengupayakan, kita akan berupaya kendala-kendala itu bisa kita atasi, sehingga pembelajaran PJJ tetap bisa berlangsung dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Jadi Bapak Ibu, pokoknya kalau menemui hambatan, hal-hal tertentu, monggo tidak usah sungkan, bisa langsung japri ke Bu Beatrice, atau nanti bisa kita komunikasi langsung melalui grup wali kelas 1 ini. Begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga
Jangan sampai nanti kalau ada kendala, Bapak Ibu tidak bertanya, akhirnya nanti jadi menumpuk permasalahan yang ada dan tidak segera terselesaikan. Kalau bisa satu hari ada permasalahan yang ada, maka saat itu juga bisa terselesaikan sesegera mungkin, sehingga esok hari tidak ada permasalahan yang baru lagi. Sehingga satu hari tugas beres, besok ada tugas yang lain lagi, tidak saling menumpuk. Maka tadi diberi jeda waktu penyelesaian sampai dengan jam 10 malam. Harapannya memang dalam satu hari tugas harus selesai di hari itu. Karena esok hari pasti ada tugas yang baru lagi. Begitu Bapak Ibu, besar harapan kami terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang baik antara sekolah dengan Bapak Ibu semuanya. Dan karena anak kita yang masih kecil, mereka masih butuh pendampingan dengan Bapak Ibu semuanya, maka dalam pembelajaran PJJ nanti harapan kami Bapak Ibu selalu memonitor, selalu mendampingi putra-putri yang ada di rumah. Kemudian tadi Bu Beatrice menekankan, ayo kita kerjasama bareng. Setidaknya target untuk anak kita kelas 1, 2, 3 adalah lancar untuk membaca, lancar untuk menulis, dan lancar untuk berhitung. Nah, dengan 3 kemampuan dasar ini yang harus kita bentuk bersama mulai kelas 1, 2, 3, maka sekali lagi karena virtual kami mengajari nulisnya juga tidak bisa virtual ya Bu Beatrice ya. Kemungkinan Bu Beatrice nanti memberi tugas nulis bla 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 bla, Bapak Ibu ikut dampingi nulisnya apa saja, kemudian betul atau tidak apa yang putra-putri Bapak Ibu tulis itu mohon koordinasinya. Kalau membaca mungkin bisa ya Bu Beatrice ya, membaca di pantau ya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya saya berikan 2 kalimat, nah untuk minta tolong dibaca, direkam, di video nanti dikirimkan ke saya, seperti itu. Oke. Untuk berhitung itu bisa tadi melalui tugas lewat Office 365. Nah. Ya. Gitu ya Bapak Ibu, sekali lagi kita sama-sama mengalami masa yang tidak mudah ya, masa yang butuh perjuangan kita bersama, terutama adalah dari sisi komunikasi dan juga pembelajaran secara langsung. Jadi karena tidak secara langsung maka butuh konsentrasi yang lebih yang diperlukan oleh sekolah maupun Bapak Ibu dalam mendampingi putra-putrinya. Oke, begitu. Mungkin ada lagi, sudah 1 jam, tetapi waktunya masih memungkinkan kalau Bapak Ibu masih ada beberapa hal yang perlu ditanyakan ke kami, supaya mulai tanggal 13 nanti tidak ada lagi yang menjadi hambatan kita untuk mengawali atau memulai tahun ajaran baru. Ya, Pak Win mau tanya. Ini kan bukunya ada 3, sedangkan kan ada mata pelajaran bahasa Inggris ataupun ada agama. Lah buku nomor 1 sama 2 ini, apakah semua mata pelajaran itu dijadikan 1 atau perlu kita tambahan buku untuk bahasa Inggris dan agama, Pak Win? Terima kasih. Oke, terima kasih mamanya Rere. Untuk buku itu memang di kami ada buku bahasa Inggris, tetapi karena ada larangan dari dinas ya Bapak Ibu ya, pokoknya alasan apapun jangan sampai mendatangkan orang tua maupun anak-anak ke sekolah. Nah, ini kami patuhi betul Bapak Ibu. Jadi kita melihat bahwa Surabaya masih zona merah. Karena masih zona merah, maka kami pun harus hati-hati ketika mendatangkan anak-anak atau orang tua. Yang pasti tidak boleh
maka buku atau mungkin tadi pedoman itu tidak dengan buku tetapi dengan modul ya Ibu ya, oleh Ibu guru bahasa Inggris maupun Bu Beatrice tematik itu akan dibuatkan modul rangkuman materi dan nanti akan disampaikan ke Ibu Bapak. Jadi sekali lagi dengan situasi seperti ini maka sementara tidak menggunakan buku paket terlebih dahulu. Begitu ya Bu ya? Iya, Pak Win mau tanya Pak Win. Oke, monggo. Ya, mau tanya Ibu saya. Mamanya Adriana ya? Mama Neva. Mamanya Neva, monggo. Monggo, Mbak. Yang lain mohon di unmute ya. Mama Neva, monggo. Iya, untuk modul itu apakah masing-masing pelajaran atau untuk hanya langsung satu modul itu untuk kelas 1, dan itu apakah perlu untuk diprintkan untuk anak-anak di rumah? Kalau memang iya, mohon bisa segera diberikan ke kami supaya kami bisa segera print gitu, karena kalau anak saya memang saya titipkan di rumah pendidikan, cuman sekarang ini RPA-nya sudah tutup karena situasi COVID, jadi harus agak jauh dari rumah, jadi harus perlu waktu persiapan gitu. Kalau memang itu butuh untuk diberikan, kami ketemunya ya 1 minggu sekali gitu. Jadi mohon bantuannya untuk bisa kami dipermudah. Bu Beatrice, monggo Bu Beatrice. Tentang modul Bu Beatrice. Iya, Ibu, untuk modul ini nanti ada modul tematik sendiri. Jadi seperti tema 1 itu kan ada terdiri dari beberapa subtema. Tema 1, subtema 1. Nah, nanti sudah kami sendirikan kompetensi-kompetensi yang penting, yang inti. Kemudian agama nanti ada sendiri, dan bahasa Inggris juga ada modulnya sendiri seperti itu. Karena hari Senin sampai dengan Rabu ini kan masih MOPDB. Jadi mulai efektif untuk pembelajaran baru hari Kamis mulai hari Kamis depan itu. Jadi mungkin untuk modul Senin bisa kami bagikan yang untuk tema 1, subtema 1. Seperti itu. Terima kasih. Bisa hari Sabtu kami terima, Bu. Bisa ke hari Sabtu. Ibu kurang jelas saya dengar suaranya ya. Oh. Bisakah hari Sabtu itu kami terima, karena saya ketemunya sama anak-anak itu hanya di Sabtu Minggu, Bu. Oh, begitu. Iya, Bu. Iya. Bisa hari Sabtu. Ya. Gitu. Oke. Atau hari ini hari ini gitu. Kalau bisa. Nanti kami usahakan hari Sabtu, weekend ya berarti, Sabtu Minggu begitu ya. Iya. Ya, kalau bisa ya Ibu, terima kasih Sabtu, sarannya gitu. Ya. Ya, makasih Bu. Ya. Bu Beatrice. Iya Ibu. Untuk tugas anak-anak kan masih belajar ya. Untuk dalam mengerjakan tugas masih diperbolehkan menggunakan pensil atau sudah bolpen? Oh iya, lupa saya disampaikan. Terima kasih Ibu diingatkan. Untuk kelas 1 memakai pensil. Oh, masih pensil ya, boleh. Pensil, ya, pensil. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang lainnya? Nambah lagi? Iya. Pas pada saat pertemuan Zoom meeting itu menggunakan, apakah juga pakai kaos kaki dan sepatu, Ibu? Oh, enggak perlu, Ibu. Baju seragam ya. Nanti itu tadi kan
saya tampilkan secara lengkap. Kalau nanti misalnya masuk, jadi tidak bingung. Oh, seragam nasional lengkap yang seperti ini. Kalau pramuka kaos kakinya harusnya yang warna hitam, seperti itu saja. Oke, ya. Sabuk tetap ya. Ya. Oke, iya Ibu, makasih. Oke. Ada lagi mungkin yang lainnya? Ya, sudah jelas, saya kembalikan ke Pak Win. Baik, terima kasih Bu Beatrice, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itu tadi gambaran secara garis besar untuk memulai atau mengawali agenda tahun ajaran baru yang dimulai tanggal 13 Juli nanti. Sekali lagi Bapak Ibu, saya yakin meskipun komunikasi tersampaikan lewat virtual ini, tetapi ada banyak hal yang mungkin masih belum bisa tersampaikan secara langsung, maka nanti dalam perjalanan selanjutnya kita saling koordinasi bersama. Ada beberapa hal yang mau ditanyakan, sekali lagi silakan tanya di grup atau langsung japri kepada Bu Beatrice. Begitu Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya lagi, terima kasih sekali lagi untuk dukungan dan peran serta dari Bapak Ibu semua untuk kelancaran proses mengawali tahun ajaran baru 2020-2021. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga proses proses awal tahun pelajaran bisa kita lalui secara langsung di sekolah, ya, kita berharap demikian. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, nomor satu, kita tetap memperhatikan keselamatan anak-anak kita, memperhatikan kesehatan anak-anak, itu yang nomor satu. Maka dukungan dari Bapak Ibu semua saat di rumah diajarkan mereka untuk memperhatikan protokol kesehatan, itu sangat penting. Dan Bapak Ibu, mungkin kalau nanti new normal kemudian anak-anak diperbolehkan masuk, maka Bapak Ibu paling tidak yang pertama harus membekali anak-anak dengan hand sanitizer, ya Bapak Ibu, ya, yang biasa dipakai untuk tangan sehingga kemungkinan menularnya pandemi 19 itu bisa tercegah. Atau mungkin anak-anak kita disiapkan untuk memakai face shield, ya Bapak Ibu, ya, bawa face shield sendiri. Jadi andai kata nanti misalnya boleh masuk sekolah, tetap protokol kesehatan perlu kita perhatikan bersama dan wajib memakai masker. Nah, itu Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya lagi, sekali lagi terima kasih, dan kita akhiri dengan doa penutup. Minta bantuan Bu Beatrice untuk menutup doa pertemuan kita pagi hari ini. Monggo Bu Beatrice. Mari Ibu Bapak kita akhiri kegiatan hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, pendampingan-Mu dari pagi hingga saat ini. Tuhan, kami serahkan segala rencana kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang membimbing setiap rencana kami. Semua doa dan harapan ini kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Sepanjang segala abad. Amin.
Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Karolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Beatrice. Bapak Ibu, salam Tarakanita ya Bapak Ibu ya. Salam Tarakanita dengan mengepalkan tangan, kemudian di dada. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Ya. Bapak Ibu, itu salam khas Tarakanita, jadi nanti anak-anak juga akan diajarkan salam Tarakanita. Bapak Ibu, saya harap juga bisa selalu menggemakan salam Tarakanita di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan kami. Sambil berjalan nanti kita saling kerjasama, saling melengkapi bersama. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Berkah dalam. Matur nuwun, Pak Win. Sama-sama. Terima kasih Pak Win, Bu Beatrice.